Ya baik, kita akan melanjutkan materi kita tentang linked list. Kali ini berkaitan dengan untaian data dengan pointer ganda atau doubly linked list. Tapi ada beberapa topik lain yang sebetulnya juga masih berkaitan dengan singly linked list. Oke, lengkapnya kita akan membahas ada 4 ya topik. Ya, pertama kita akan membahas tentang reversing linked list. Kemudian ada doubly linked list, kemudian circular linked list, kemudian contoh program bagaimana mengimplementasikan doubly linked list. Oke, yang pertama atau ada kemudian pernyataan tentang linked list atau untaian data, kemudian tentang bagaimana seperti apa sih linked list yang arah reverse. Jadi kalau di sini dinyatakan dalam sebuah linked list dengan pointer tunggal, urutan itu ditentukan oleh properti node, pointer node ya, pointer node next ya. Kalau kita lihat di mata kuliah sebelumnya, pointer next itu kalau menunjuknya ke arah depan maka urutan data itu searah dengan pointernya ya, hanya bisa dibaca dari satu arah, tidak bisa dibaca dari arah belakang. Kalau misalnya kita menggunakan dua variabel referensi, ada satunya variabel referensi depan, kemudian di belakangnya kita tambahkan variabel referensi belakang, maka kita tidak bisa membaca data itu dari arah belakang, dari arah variabel referensi menuju depan. Kenapa? Karena pointernya hanya satu, itu menunjuk ke pointer dari arah depan ya, ke elemen data menuju elemen paling belakang. Oke, jadi properti ini dapat berupa referensi ke node lain atau akan menunjuk ke null atau bernilai null. Jadi pointernya akan bernilai null jika merupakan elemen data atau node terakhir di dalam list. Ya, seperti yang sudah kita peragakan. Jadi di elemen data dari untaian data yang paling terakhir, pointer next-nya itu akan bernilai null karena tidak menunjuk ke mana-mana. Nah, apa itu linked list reverse atau reversing linked list? Itu tidak lain merubah arah pointer. Tadi kalau pointernya tadi sebelumnya menunjuk ke dari satu node ke node yang lain, misalkan jadi misalkan node A menuju ke node B, maka reversion itu kita balik. Jadi node B yang menunjuk ke node A. Jadi kalau misalkan untaian elemen datanya itu ada 3, misalkan ada 3 elemen node A, B, dan C. Jadi A menunjuk ke B, B menunjuk ke C, maka reversion itu menjadi dari C menuju ke B, kemudian B menuju ke A. Oke, dan itu dilakukan untuk semua node di dalam untaian data. Lebih lengkapnya kita bisa lihat di gambar ilustrasi berikut. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau dari awalnya linked list seperti ini misalnya adalah elemen atau node dari node-node tunggal dalam sebuah untaian data. Node ini menunjuk ke sini, kemudian pointer ini menunjuk ke node ini, dan pointer node ini menunjuk ke sini, dan seterusnya. Maka reversion itu arah pointernya terbalik. Nah, kalau di sini kan ya di sini harusnya ada pointer yang menunjuk ke null. Maka proses reverse-nya itu dibalik seperti ini. Jadi ya node terakhir akan menunjuk ke depan ini dan menunjuk lagi hingga seterusnya ke sini. Berarti pointer ini harusnya ada gambar sini menunjuk ke null. Ya, seperti itu. Nah, apa implikasi dari reverse ini? Kalau kita mengilustrasikan ini sebagai pointer dengan linked list dengan pointer tunggal atau single linked list, maka konsekuensinya
urutan pembacaan data itu juga akan berubah. Nah, kalau misalkan kita nyatakan ini data A, B, ini data A, B, C, D, dan E. Nah, di dalam prinsip singly linked list, pembacaan itu hanya bisa mengikuti arah pointer. Berarti hanya bisa dibaca dari A, B, C, D, dan E. Nah, kalau sudah di reverse seperti ini, maka kondisinya kita tidak bisa lagi membaca dari arah A. Kita hanya bisa membacanya dari arah E, ya. E, kemudian D, C, ini C, B, kemudian A. Jadi ada proses reverse. Contoh dengan data seperti ini. Ya, misalkan ada sebuah untaian data. Nah, kemudian ada satu variabel referensi yang menjadi referensi untuk linked list, yaitu head. Kemudian ada elemen data 1, 2, 3, dan 4. Ini elemen asal. Nah, tentu pembacaan data itu menurut prinsip singly linked list dibaca dari arah sini. Arah elemen 1, 2, 3, dan 4. Itu urutan standarnya. Karena tidak mungkin dibaca dari arah 4 ke depan. Karena tidak ada pointer yang bisa kita runut atau kita acu untuk membaca dari arah elemen ini ke depan sini. Nah, setelah proses reverse, maka pembacaannya, hitnya atau headnya dari arah sini. Ya. Sehingga data yang paling duluan terbaca adalah data yang sebelumnya menjadi akhir sini. Jadi terbaca di depan 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Nah, saya kira ini adalah ilustrasi visual yang mudah dipahami. Nanti mungkin yang agak-agak membutuhkan skill pemrograman ketika kita ingin mengimplementasikan reverse linked list ini. Kita misalkan awalnya punya linked list dengan arah seperti ini, lalu kita membutuhkan sebuah proses yang proses itu menyalin data yang ada di linked list atau bahkan menggandakan linked list itu. Lalu hasil ganda linked list itu kita harus lakukan proses reverse. Maka kita membutuhkan algoritma untuk itu yang melakukan proses reverse. Oke, saya harap sampai sini bisa dipahami. Oke, kemudian lanjut. Kemudian topik yang kedua yaitu doubly linked list. Ya, ini juga saya pikir ilustrasinya sudah ada kejelasan. Ya, karena tidak terlalu jauh berbeda dengan linked list yang pointer tunggal. Nah, kalau pointer tunggal, sebagaimana kita pahami, itu hanya ada satu pointer yang menunjuk ke elemen berikutnya. Jadi ada satu atribut untuk data, kemudian satu pointer. Pointer itu pasti kita ilustrasikan menunjuk ke depan, ke elemen lain. Nah, kalau di double linked list atau linked list dengan pointer ganda, maka ada dua pointer yang kita definisikan di dalam struktur data node atau struktur data elemen untaian data. Nah, kemana pointer satunya menunjuk? Maka pointer satunya ini berfungsi untuk menunjuk balik dari elemen data yang mengacuhnya. Seperti itu. Jadi misalkan begini, ini adalah elemen data. Nah, ini pointer next-nya itu menunjuk ke elemen berikutnya. Nah, sementara elemen ini karena dirujuk oleh elemen ini, itu kemudian pointer previous-nya itu akan menunjuk balik. Seperti ini. Nah, pointer next-nya akan ke null karena tidak ada elemen berikutnya. Sementara yang node pertama tadi, pointer previous-nya akan menunjuk ke null. Ya, karena tidak ada lagi elemen untaian sebelumnya. Nah, sementara variabel referensi akan menunjuk ke elemen data yang pertama. Nah, apa keuntungan dari struktur double linked list ini? Yaitu kalau tadi keterbatasan singly linked list, kita tidak bisa membaca data dari dua arah secara dinamis ya. Kita hanya bisa membaca dari arah sini. Nah, kalau misalnya kita menambahkan variabel referensi di belakang sini dengan adanya double linked list, berarti andai kata kita berada di posisi ini, kita bisa membaca juga data di sini dengan mengikuti pointer previous ini.
menuju ke data sebelumnya. Ya, seperti itu. Saya pikir clear ya. Nah, ilustrasi doubly linked list dengan menggunakan data, nah kurang lebih seperti ini. Ya, ini elemen ini, kemudian diacu pada variabel referensi dengan datanya, kemudian pointernya menunjuk elemen berikutnya. Nah, elemen ini dia akan menunjuk balik ke elemen sebelumnya. Nah, kalau elemen sebelumnya ini karena tidak ada data sebelumnya maka akan menjadi nol. Ya, pointer null ini bisa kita juga pakai untuk mengenali bahwa sudah tidak ada, ini adalah elemen data pertama, tidak ada lagi elemen data sebelumnya. Oke, dan seterusnya sampai kemudian di elemen data terakhir, maka pointer virtusnya akan menuju ke elemen data sebelumnya, kemudian nextnya akan menunjuk nol karena tidak ada lagi data selanjutnya. Oke, itu tadi doubly linked list. Jadi sama prinsipnya dengan single linked list, kecuali di sini ada tambahan pointer yang menunjuk balik dari setiap elemen data yang berkaitan. Nah, kemudian selanjutnya circularly linked list. Jadi ini adalah untaian data melingkar. Ya, jadi kalau tadi pointer data yang next, begitu tidak ada lagi elemen data selanjutnya, maka dia akan menunjuk null. Maka di model sirkular ini atau melingkar ini, pointer data yang terakhir, ya itu tidak menunjuk ke null, tapi akan menunjuk balik ke pointer data atau ke data elemen data pertama, sehingga terjadi untaian melingkar. Nah, demikian juga dalam linked list dengan pointer ganda, maka tadinya pointer pertama, ya pointer pertama itu akan pointer baliknya akan menunjuk ke null karena tidak ada data sebelumnya. Maka dalam bentuk melingkar atau sirkular ini, pointer data pertama tadi, pointer backnya itu akan menunjuk ke pointer akhir, sehingga terjadi untaian data yang melingkar. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita ilustrasikan pointer data linked list dengan pointer tunggal, maka ini kita sudah paham data ini ke data berikutnya. Nah, ini yang terakhir, data terakhir. Ya, karena tidak ada data selanjutnya, maka akan melingkar menuju ke data pertama. Sehingga kita melihat ada lingkaran untaian data seperti itu. Nah, demikian juga ketika kita mengilustrasikan ini dengan linked list dengan pointer ganda. Ya, pointer ganda nextnya ini adalah akhir dari node, maka node untuk menunjuk next itu akan melingkar, ini akan melingkar dan menunjuk node pertama. Demikian juga yang ini adalah back. Ini tadi harusnya ini back, terus ini juga harusnya back, karena tidak ada maka dia akan menuju ke elemen data terakhir, sehingga terjadi untaian elemen data yang melingkar. Dengan cara seperti ini maka menelusuri elemen data itu bisa menjadi dinamis. Sekarang terakhir implementasi linked list dengan pointer ganda. Nah, seperti biasa ada 3 bagian, ada bagian main, yaitu deklarasi header, variabel dan seterusnya, kemudian ada prosedur tambah. Ya, jadi ini ada 2, itu tambah depan, tambah belakang. Jadi tambah untaian data dari arah depan, kemudian tambah untaian data dari arah belakang menggunakan doubly linked list. Kemudian untuk mencetak elemen. Ya, headernya seperti ini. Ya, header program doubly linked list. Nah, ini contoh. Oh ya, contoh ini juga bisa didapatkan di modul praktikum, tinggal diuji. Nanti kita akan memperagakan implementasinya dengan menggunakan contoh berbeda untuk memperkaya latihan, ya, contoh-contoh latihan, sehingga nanti bisa lebih mahir untuk membuat linked list dengan menggunakan struktur yang pointer ganda. Oke, di sini ada ya variabel bagian depan, kemudian bagian belakang dari untaian data. Ini ada variabel prosedur implementasinya. Nah, program utama seperti ini bisa dilihat di modul praktikumnya.
Kemudian untuk tambah depan, ya tidak ada yang terlalu jauh berbeda. Bisa diuji, nanti akan diperagakan secara langsung di program ya. Kemudian tambah belakang implementasinya. Kemudian untuk cetak list ini dicetak dari arah depan ya, karena dia menggunakan head atau iya. Padahal sebetulnya bisa saja mencetak dari arah belakang. Ya. Oke, demikian ya topik doubly linked list, teori tentang linked list dengan pointer ganda, dan juga dengan menggunakan bagaimana membuat pemutihan data secara melingkar, kemudian bagaimana membuat reverse linked list. Ya, jika ada nanti pertanyaan atau kesulitan dalam implementasi ini, bisa didiskusikan di grup atau ditanyakan hal-hal yang kurang dimengerti.